best material of carbohydrates. Okay, this time I would like to highlight, yeah, not all the materials because we have limited time, yeah. Uh, I want to introduce you, yeah, about the starch. Yeah, first is starch. The next topic is gelatinization, and the next one is uh, Maillard, yeah, Maillard and caramelization. Yeah, let me see the participant. Only still 49. Yeah. Okay, let's start 1935. Yeah. So the participant, I hope, would be sampai 1935 aja ya. Saya khawatir nanti yang belum datang ketinggalan. Tunggu bentar lagi. New our discussion. Okay, let's start with starch. Yeah, starch is quite important molecules. Yeah, every you call breakfast, lunch, in the evening, yeah, dinner. I'm sure Indonesian people are loving starch. What is starch? Plants store glucose as amylose and amylopectin. Yeah. So the glucose here collectively called starch. So starch is component or molecule, yeah, consists of two main components, yeah, namely amylose and amylopectin. What is amylose? Amylose is a glucose, yeah, glucose unit that link each other through one for glycosidic bond. Yeah, only one for glycosidic bond. Yeah, while amylopectin, yeah, the simplest unit is the same, yeah, glucose. But for amylopectin, each glucose, yeah, are bound each other, yeah, through one six, ya, glycosidic linkage. Jadi kalau amylose itu ikatnya 14 glikosidik atau glikosida, amylopectin 1.6.
Ya. Jadi nggak ada gambarnya ya. Kalau amilosa itu lurus gitu ya, 1,4. Kalau amilopektin bercabang gitu ya. Jadi kalau amilopektin bercabang, cabangnya banyak. That's why when you consume ya uh, high level of amylopectin, for example, uh, sticky rice or glutinous rice, ya, comparing with consuming rice, ya, kalau kita makan nasi dibandingkan dengan makan ketan, itu rasa laparnya berbeda, ya. Cepetan lapar yang nasi ketan. Ya, kenapa? Why? Because ya mostly they uh, contain ya amylopectin. Tapi kalau rice itu kebanyakan adalah amylose. Kenapa lebih cepat lapar? Karena apa? Punya cabang lebih banyak dibandingkan amylosa. Sehingga the our enzyme ya has ability easier ya for our enzyme to cut ya apa the branch the chains of glucose polymer. Ya, itu lebih cepat untuk memotongnya ketika bercabang. Comparing with amylose. Kalau amylose lurus, gitu ya. Lebih lama lagi kalau protein or dietary fiber. Ya, dietary fiber tubuh kita nggak bisa mecah, makanya awet, kenyangnya awet, nggak gampang suka makan lagi gitu ya. Nah itu ya, starch is a glucose homopolymer with alpha glycosidic bonds. Ya, remember alpha glycosidic bond, not beta. Beta is applicable only for cellulose. Then various kinds of starch is not the same nature, yeah, depending on the length of his chain, as well as whether they stretch or branch chain molecule. Yeah, so each starch has its characteristic, yeah, depend on the length of carbon chain and the composition, yeah, of amylose or stretch chain and amylopectin or branch chain molecule. Yeah, like I mentioned before, the example ya, sticky rice is uh, apa distinguished ya, different, has a different characteristic comparing with the amylose. Ya, starch consists of two fraction. Ya, ini udah ya. Jadi ada amylose. Amylose is soluble fraction and insoluble fraction called amylopectin. Ya. Then starch ya, starch granule. Ya, starch granule come in wide variety of size, ranging from 3 to over 100 micron. So if you want to check, yeah, using our light microscope, you can check in the lab because quite big, yeah, starch granule ranging from 3 until 100 over 100 micrometers gitu ya. This is what the example, ya. Nah, one of the property, yeah, of starch is called birefringence. Ya. Jadi salah satu sifat dari pati itu adalah birefringence. Ya. What is birefringence? The refraction of polarized light by intact crystalline region to give characteristic maltose cross. Ya. So when we have a nature or native starch, yeah, the granule of starch, they have ability to polarize, ya, to refract the polarized light. Karena apa? Ya, karena maltose cross pattern. Ya, ada apa? Pola dari susunan maltosa, gitu ya. Maltosa apa? Ada yang tahu maltosa?
How many unit maltose? Ya. Kalau glucose only one unit. Maltose two unit. 2 unit. Ya. More than two, under 10 namanya oligo ya. Oligosaccharide itu biasanya Oligo. namanya inulin ya. Then more than 10 polysaccharide. Then this property ya, birefringence itu berpenda gitu ya bahasa Indonesianya. Itu kayak gitu. Kalau di mikroskop kelihatan tuh ada pendanya seperti itu. And this property could disappear. Ya, bisa hilang. Karena apa? Contohnya heating. Heating, a starch suspension. Karena kalau pakai heating, ada heat, ada water, ya could make the starch gelatinized. Gitu ya. Apa sih Pak gelatinized itu? Ini nggak usah saya terangkan ya. Baca sendiri. Intinya 1,4 kalau amilose. Kalau amilopektin 1,6. Nah ini nih amilopektin seperti ini. Nah ya. Jadi eh, the apa namanya? The carbon number ya link to the carbon number 6 of glucose. Yaitu amilopektin. Bercabang gitu ya. That's why when we have enzyme, that enzyme has more opportunity ya to cut nih. Jadi ada banyak peluang. Kalau amilosa kan lurus aja, mungkin dari depan sama belakang aja motongnya. Tapi kalau amilopektin bisa dari depan, belakang, dari atas gitu ya. Iya kalau cabangnya satu, kalau cabangnya banyak malah lebih cepat gitu. Itu yang membuat kalau kita makan beras ketan lebih cepat apa? Lebih cepat lapar gitu ya. That's why sticky rice is not recommended ya for diabetes people. Then specific characteristic among starch, yeah. The starch has each characteristic depend on the granule size and shape, amylose content, yeah. The starch of potato, yeah, differs comparing to starch of rice, yeah. Rice starch, potato starch, apalagi corn starch atau sering disebut maizena, cassava starch sering disebut tapioka ya. You are food technologists now ya, you should understand, jangan sampai salah ya. Nanti ada yang sidang masih belum tahu itu maizena itu apa. Ada pati sagu dan sebagainya ya, banyak. Then gelatinization temperature, viscosity, pasting properties, setback or cold viscosity, gel strength, and paste clarity. Okay, I would jump. Yeah, please read by yourself at home. Oh, okay. I want to stop here. Yeah, gelatinization, gitu ya. This is the phenomena of gelatinization. When we test using an instrument, yeah, usually RVA. RVA is acronym from Rapid Visco Analyzer. Ya, we have sample and we treat with temperature. Ya, jadi yang potong-potong ini temperaturnya. Jadi alat ini bisa memodifikasi temperatur gitu ya. Awalnya rendah, naik, 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 naik. Ketika udah nyampe peak viscosity, dia akan holding, then cooling. Ya, after cooling, final holding. Ya, apa aja yang bisa terjadi di sini? Ya, please pay attention ya. Maybe it would be one of the question of your middle exam. Jadi, when the viscosity of starch begin to rise, ya, yang pertama ada yang namanya pasting temperature. Pasting temperature, ya. Temperature pasting temperature di sini. Jadi, pasting temperature itu apa sih? Ketika viscosity of the starch mulai naik. Kemarin kamu coba ya di lab.
Yang pertama suspensi pati itu viscosity-nya masih rendah. Then you expose with heat and with the existence of water, lama kelamaan dia akan apa? Lama-lama dia akan kental. Nah, kalau pakai alat ini dia bisa terdeteksi tuh viskositas awalnya yang awalnya rendah naik naik naiknya bisa kedeteksi gitu. Kalau kemarin kita manual ya pakai mata, pokoknya bening nunggu bening udah selesai gitu. Itu nggak masih kasar gitu. Tapi kalau pakai alat ini namanya RVA cukup mahal ya. Itu bisa kedeteksi ya. Jadi kalau di luar negeri pati-pati itu di kemasannya ada profile pasting seperti ini. Ini namanya pasting profile ya. Setiap pati, setiap merek beda-beda tergantung penggunaannya nanti gitu ya. Kalau di kita kayaknya saya masih belum nemuin deh. Kalau di Jepang itu pati tapioka, pati maizena, ya, pati apa lagi gitu ya. Di belakangnya dikasih keterangan seperti ini. Ada gambar grafik-grafiknya gini. Jadi suhunya berapa ketika pasting, peak viscosity-nya berapa. Jadi kita bisa apa? Bisa meraba-raba gitu ya. Kira-kira ini cocoknya untuk produk apa gitu. Oke ya, pertama adalah pasting temperature. Itu adalah ketika viskositas dari pati mulai naik. Kemudian yang kedua, ya, lama-lama viskositas tersebut naik terus viskositasnya. Terus eksponensial ya. Nah, viskositas tersebut bisa naik sampai puncak. Ya. Peak viscosity is reached at the end of heating stage. Ya. Jadi ketika dipanaskan, ya, puncak panas tercapai, maka akan tercapai juga yang namanya peak viscosity, viskositas puncak. Jadi awalnya granular starch itu kalau kena air, ya, kuncinya dua gelatinisasi, air dan panas. Ketika kena air kemudian dibantu dengan panas, maka granula pati itu akan swelling namanya, ya. Swelling, bengkak gitu. Nah, setelah bengkak dia akan panaskan terus, dia akan sampai yang namanya kejadian swollen starch granule, ya. Jadi pati yang swelling itu pecah gitu karena nggak mampu lagi menampung air gitu ya. Ya, ketika swelling patinya membesar dan mencapai volume atau mencapai ukuran yang paling besar, itu yang namanya peak viscosity, kental jadinya. Ya. Nah, tapi ketika diteruskan, ya, dipanaskan terus dengan temperatur yang dipertahankan pada suhu tinggi tersebut, maka lama kelamaan swollen starch, ya, broken down, lama-lama damage ya, rusak, pecah seperti ini. Nah, ya. Awalnya kecil-kecil, swelling, gede-gede seperti ini. Kalau dipanaskan terus, maka gains may lose integrity. Jadi hancur seperti ini. Ketika patinya hancur, ya, nggak mampu menerima air lagi, maka viskositasnya drop. Decrease of viscosity in holding stage, ya. Karena apa? Melting of the crystalline regions, ya. Karena tadi rusak ya, swelling dari patinya nggak mampu menerima air lagi. Jadi jadi melting gitu, crystalline regionnya melting, jadi hancur. Akhirnya viskositasnya drop, turun lagi, ya. Jadi turun lagi seperti ini. Nah, ini viskositas biasanya yang digunakan oleh produk-produk itu viskositas ini, bukan viskositas puncaknya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah viskositasnya drop, kalau kita dinginkan, ya, didinginkan coba apa yang terjadi? Viskositasnya naik lagi, ya. Naik lagi sampai mencapai yang namanya final viscosity. Kenapa Pak kok bisa naik? Nih, ada apa? During the cooling stage, the viscosity increases again as the starch granule are cool. Ya, karena ada apa? There is a phenomenon, ya, namely
retrogradation. Ya, retrogradasi. Apa sih retrogradation tuh? Ini setback region. Ya, setback region. Apa ini? AP itu amylopectin, ya, and amylose chain realign themselves to form a more crystalline structure. Jadi ketika pati yang udah dipanaskan, viskositasnya naik, kemudian hancur itunya granula patinya, kemudian didinginkan, dia akan setback, dia akan realign, berikatan lagi, gitu ya, membentuk struktur kristalin. Nah, ketika membentuk struktur kristalin, wah, dia lebih kompak tuh. Makanya bisa membentuk viskositas yang jauh lebih tinggi. Dan itu susah untuk dicerna. Ya, itu namanya retrogradasi. Itu yang digunakan untuk memodifikasi pati. Ya, modified starch. Fisik ya, physically. Yang fisik. Because there are two types of modified starch. Physically modified starch and chemically. Yeah. If you want to produce physically modified starch, yeah, please treat your starch with high temperature and water, then please cooling down. Ya, habis dipanaskan, turunkan. Panaskan, dinginkan. Ya, usually we use autoclave, then freezer. Ya, habis di autoclave, di freezer, autoclave, di freezer. Itu bisa membuat patinya menjadi semakin susah untuk dicerna karena adanya ini retrogradasi tadi. Gitu ya. Paham ya? Jadi dari fenomena ini ada beberapa poin yang bisa dibahas gitu. Yang pertama, pasting temperature, then peak viscosity, ya, then apa drop apa decreasing the viscosity ya due to the damage of the swelling starch, then setback ya, atau yang namanya retrogradasi. Itu adalah reasosiasi ya, gabung kembali, realign antara amilosa yang tadinya pecah-pecah ya dan amilopektin kemudian ini membentuk eh, kristalin yang lebih rapi sehingga menjadi lebih viscose. Hmm, Sorry, ini saya ngajar sama itu ya, eh, sama carrying the baby. Oke, itu ya. Eh, Retrogradasi nanti kalau masih belum eh, begitu nyantol, tolong dibaca lagi ini, because we have a limited time, ya nggak bisa berlama-lama. Tadi ya gratinisasi yang penting udah difahami, kemudian tadi start ya, dan yang terakhir one more I want to stressing ya in this class is kak, yang bisa kak, is Maillard. Yeah, this is quite important. Maillard reaction. Yeah, every time we have class, we always say Maillard reaction. What is Maillard reaction, Pak? Ini ya. Maillard is categorized as non-enzymatic browning. We know that browning classified as two types, yeah, enzymatic browning and non-enzymatic browning. Maillard is non-enzymatic browning. Is it desirable or not desirable, Pak? It depends, ya. Sometimes Maillard is desirable, sometimes is undesirable. Gitu ya. Depend. Kemarin waktu kita belajar protein udah saya sebutkan ya, ternyata ada juga yang merugikan Maillard itu. Oke. There are two keyword ya, of Maillard. Jadi Maillard reaction only occurs when there are ya, when the existence of reducing sugar and amino acid ya, free amino acid ya. Jadi harus harus ada reducing sugar, jangan hanya jawab sugar ya.
itu keywordnya reducing sugar and amino acid. Maksudnya free amino acid ya. Karena yang dimanfaatkan di sini adalah gugus aminonya gitu. Gugus amino bebasnya ya. The compounds of Maillard ya that contribute to Maillard reaction were sugar and amino acids in water gitu ya. Ada water, ada panas, ada reducing sugar, ada amino acid itu bakal terjadi yang namanya Maillard reaction. Ya. Who reported a Maillard reaction? Ya, this is the founder ya. First reported in 1912 by Louis Camille Camille Maillard Maillard ya. Ini orang Prancis kayaknya ya. Dan kalau orang bahasa Prancis itu ada konsonan di akhir nggak dibaca ya. Jadi Louis, bukan Louis. Camille, bukan Camille. Tapi nggak ngerti lah. Mungkin teman-teman ada yang eh, les bahasa Prancis bisa ditanya Pak Regi nanti. Ini bacanya gimana Pak? Pak Regi is expert ya in French. Jadi gitu intinya Maillard itu terjadi kalau adanya reducing sugar and amino acid. Then water and heat gitu ya. Kenapa Pak kok reducing sugar? Tuh. Involve the reaction of an aldehyde. Ya. Keep in mind that sugar there are two type ya. Ada yang mengandung contain aldehyde, ada yang keton ya, gula aldosa dan gula ketosa. Remember ya. Ini terjadi hanya untuk gula aldosa, aldehyde. There is aldehyde group and amine. Amine group usually a protein or amino acid. Yeah. So this is the initial phenomena occur when there is aldehyde group and amino ya, amine, amine group ya. Jadi itu yang pertama terjadi. Nah, karena adanya interaksi antara amin dan aldehyde, apa yang terjadi? As a result of initial interaction of sugar and amine, volatile food flavors. That's why ya, when you passing in front of the bread store, Jeko, apalagi tuh, donat ya, apa, Starbucks ya. The flavors is quite strong. That is the result of Maillard reaction, gitu ya. Because this reaction contribute ya to generate the volatile food flavors, ya, menghasilkan flavor yang unik and aroma, ya, ya, beside flavor, aroma and color, ya, dark color atau kekuningan atau minum minum minum. Minum, minum, minum. Ya, tadi jadi gitu, sugar and amine menghasilkan volatile flavor, aroma, dan warna kegelapan gitulah ya. Apakah ada lagi selain itu? Ya itu, ya ada lagi ya. Ini berpengaruh terhadap quality of foods, affect colors, ya, because uh, contribute ya produce a specific pigment, namely melanoidin. Ya. So Maillard reaction contribute to the color, flavor, taste, yeah, and nutritional quality. Yeah, for example, last time I gave you example, yeah, how to evaluate the quality of milk. Yeah, we can predict yeah, the quality of milk based on apa the content of lysine kan. Ya, jadi lysine itu bisa jadi acuan. Ya, karena apa? Ya ini, Maillard. Ya. Jika terlalu banyak Maillard, maka susunya akan coklat. Nah, ketika banyak Maillard, maka kandungan asam amino lisin juga menurun. So the quality is the quality decrease. Jadi kita we can determine ya, the nutritional quality of food based on the Maillard reaction. Nah, ini nih.
Ya, intinya seperti ini. Apa sih? Amin dan karbonil. Ya, amin dari mana aja? Amonia, fosfolipid juga bisa. Amino acid pasti ya. Protein, apalagi? And karbonil. Albonil bisa apa aja? Bisa aldehid, bisa keton juga ternyata ya. Jadi aldehid, keton juga ternyata bisa. Kemudian cuma yang lebih dominan adalah aldehid. Dan reducing sugars, polysaccharides, oxidized lipid. Lipid also contribute ya. Yeah, because we know lipid when we draw yeah, the structure they contain in the apa tail group they contain methyl and the head group contain carbonyl ya carboxyl ada CO juga di situ ada carbonyl ya when amine meet carbonyl facilitated by heat so they would produce yang namanya aminocarbonyl interaction ya. Aminocarbonyl interaction ini there are three possibilities product. First, melanoidin brown color. Yeah, that's why when we apa, roasting the coffee, they would produce affect the color of your coffee beans. Yeah, itu melanoidin. Yeah, when you uh, baking, yeah, also you have melanoidin. Eh, jadi itu kelas. Hello. Then amide akrilamid ya akrilamid bisa juga loh ternyata ya. Ada amida di sini. Jadi kalau nggak benar ya ternyata karena ada panas, ada starch di situ bisa ada amino juga bisa menghasilkan senyawa yang namanya akrilamid ya yang diduga sebagai karsinogenik gitu. Hanya jangan terlalu berlebihan berarti. Yes, everything please don't consume too much. Ya, kalau proses juga jangan too much. Gitu, supaya nggak muncul namanya akrilamid. Nah, ini yang paling sering, yang paling dominan ya. Apa? Amadori product. Ya. Jadi amino dan carbonyl interaction itu bisa menghasilkan amadori product yang bertanggung jawab terhadap flavor. Apa aja, Pak? Furans, pirols, thiopenes, thiazoles, oxazoles, imidazole, pyridines, ya, pyrazines. Itu semuanya yang membuat produk yang mengalami reaksi Maillard itu memiliki flavor tertentu. Gitu. Ya, sometimes desirable, sometimes undesirable. Paham ya? Jadi gitu. Nah, sebenarnya reaksi Maillard itu very complex. Ya. Tadi yang saya sebutkan tuh cuma apa? Summary-nya ya. Dan sampai sekarang pun makanya saya sering sebutkan di Eropa ada geng gitu ya. Peneliti yang kerjaannya hanya ngotak-ngatik reaksi Maillard gitu. Karena sampai sekarang masih belum clear ya, gimana mekanisme pastinya ya. Karena very complex ya. It encompasses not one reaction pathway but a whole network of various reactions ya. Jadi masih debatable, cuma yang paling banyak pendapatnya yang tadi itu antara karbonil dan amin. Ya, jadi antara karbonil dari reducing sugar dan amin dari amino acid. Nah, ini aldosa bereaksi dengan amino acid or other amine group to form Skiff base. Ya, kalau aldosa ada gula ketemu dengan amino, mereka akan membentuk yang namanya glikosil amin. Glikosnya dari gula, aminnya dari gugus amin, ya, amino acid. Mereka akan tersubstitusi, gitu. Nah, setelah itu melalui Amadori rearrangement pathway, ya, melalui jalur Amadori tadi, maka N-glikosamin membentuk karbonil compounds. Ya. Nah, karbonil compound ini nanti yang bisa membentuk pigmen melanoidin. Ya. Kemudian forming
brown color and flavor ya. Uh, Karbohidrat tersebut juga berkontribusi ya selain pigmen juga menghasilkan flavor. Nah, seperti ini ya. Di sini aja. Kakak, ini teman enggak? Sana. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ini if you want to uh, deeper understand ya regarding the mechanism, please read this figure. Yeah, but I will not uh, give you this mechanism ya for middle exam. Jadi untuk tahu aja gimana cara supaya lebih paham kalau masih penasaran terkait dengan Maillard reaction tadi. Oke ya. Then the last one is caramelization ya, karamelisasi. Ya. In caramelization, sugar decomposition occurs at high temperature ya and produce brown color. Karamel ya. Coca-Cola apalagi itu yang ada karamelnya ya. Biasanya digunakan sebagai pigmen ya, natural pigment. Caramelization, ya, caramel. This reaction doesn't involve proteins ya. Caramelization not involving protein, only sugars ya. Reaction is facilitated by the presence of acid, base, or salt ya. Nah, yang paling dominan apa sih yang berkontribusi terjadinya karamelisasi itu? Heat ya. Draw rings. Jadi ketika ada heating, maka gula tersebut akan berhidrasi ya, kehilangan air. Nah, kehilangan air itu bisa membuat eh, double bond, ya. Bisa membentuk ikatan rangkap gitu ya, atau membentuk rings ya, rings anhidro, rings apa cincin gitu ya. Itu yang membuat karamelisasi selain berkontribusi terhadap warna juga menghasilkan flavor tertentu gitu ya. Ah, ini aplikasinya ya. Caramel serve as colorant and flavor in cola, acidic beverage, baked good, syrup, candies, ya, dry seasoning. They contain caramel. Nah, seperti ini ya. When you have a sugar and you treat the sugar with heat, ya, and heat cold decomposition ya, decompose the sugar producing aroma and specific ini pigment. Ada karamelan, karamelen, karamelin. Ini semuanya pigmen ya. Dan juga menghasilkan ini maltol. Apa ini? Flavor apa? Toasted, furan yang membuat nati, ya. Etil asetat, fruity, diasetil, bateri, ya. Jadi seperti itu. Makanya rasanya unik tuh karamel tuh kalau kamu perhatikan. Selain warnanya unik, flavornya juga unik. Gitu ya. I think that's all for the rest material of carbohydrates. Ya. Jadi itu I want to stressing starch, caramelization, Maillard reaction, and apa tadi gelatinization ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Hope you understand well what I discuss ya. Oke, kalau gitu sudah ya, cukup ya. Gak usah kisi-kisi ya. Oke, kisi-kisi ya. We have berapa menit nih? Berapa menit lagi? Oke, 17 menit. Jadi yang dibuat ujian seperti yang saya katakan tiga ya. Protein, sorry protein nggak ikut lah. Water,
kemudian apa? Eh, karbohidrat, air, dan lemak, ya, lipida. Soalnya ada 8, gitu ya. Soalnya ada 8. Ya. Kisi-kisinya apa, Pak? Ya, kisi-kisinya ya tadi itu. Ya, jadi diingat-ingat lagi physical properties of water. Ya, tolong itu difahami. Ya, saya nggak akan persiskan ke slide nggak ya. Yang penting kamu paham mau pakai bahasa gimana. Tapi kalau kamu udah paham, ketahuan tuh ya sama dosen. Oh, anak ini paham gitu ya. Jadi physical properties of water tadi ya kemarin ya. Yang gimana kalau kena suhu rendah, suhu tinggi itu seperti apa? Ya. Kenapa apa densitasnya bisa naik turun gitu ya kan sifat unik anomalous properties anomalous property of water. Nah, itu difahami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya water. So automatically, ya, surely we also discuss about water activity. Ya, tolong pahami apa sih itu water activity itu, prinsipnya gimana gitu ya. Kenapa kok penting AW itu? And apa gimana ya teknik-tekniknya untuk mengontrol AW itu? Ya, tahu kan ya? Jadi itu tolong diingat-ingat, dipelajari. Jadi terkait dengan AW tolong dipelajari. Kemudian eh, phase diagram of water, ya, diagram fase air. Ya, air ini kan luar biasa ya. Nikmat Tuhan ciptakan air di dunia ini, di alam ini luar biasa. Ternyata air itu bisa diotak-atik selain punya sifat yang aneh tadi anomali. Ketika di suhu rendah dan pressure yang sangat rendah, ternyata dia bisa menyublim langsung ya. Itu yang temuan besar yang bisa kita manfaatkan untuk mengekstrak gitu ya. Mengekstrak senyawa-senyawa bioaktif supaya nggak rusak. Kita bisa keringkan senyawa tersebut tapi nggak rusak. Jadi itu kan berkaitan dengan eh, diagram fase air. Tolong diagram fase air difahami gitu ya. Kemudian tuh eh kinetika reaksi ya terkait dengan AW juga ya. Itu tolong difahami juga. Jadi kan kalau kita belajar mikro semakin tinggi AW maka mikroba semakin senang tuh ya kan hidup. Tapi kalau AW-nya rendah mikroba nggak mau hidup. Tapi di food chemistry kita kan belajar kimia, belajar reaksi ya, reaksi kimia. Nah, apakah semuanya seperti itu gitu ya? Apakah semuanya reaksi kimia itu polanya semakin tinggi AW kemudian reaksinya semakin meningkat atau enggak gitu ya. Tolong itu dipahami juga ya terkait dengan reaksi kinetika reaksi kinetika reaksi kimia yang berhubungan dengan AW gitu ya. Kemudian berikutnya karbohidrat ya. Jadi karbohidrat tolong difahami tadi gelatinisasi, kemudian apa namanya? Maillard ya. Jadi Maillard dan eh, apa namanya ini gelatinisasi ya. Saya akan keluarkan itu aja. Difahami itu konsepnya ya, prinsipnya seperti apa. Di praktikum itu kan juga ada pertanyaan-pertanyaan laporan ya, yang saya biasanya suruh cari di reference itu juga terkait dengan itu gitu. Ya, itu di refresh lagi, dibaca lagi gitu. Kemudian kalau karbohidrat tadi ya, gelatinisasi dan Maillard. And the last one is apa? Lipid.
Liprit, please, ya, understand the occurrence of apa kemarin tuh auto oxidation. Ya, auto oxidation, kemudian trans fat, ya, itu tolong dipahami. Itu, udah, ya, itu kisi-kisi dari saya. Ada pertanyaan? Udah jelas semua ya? Ada yang mau tanya nggak? Kira-kira. Ada nggak? Nggak ada? Malam, Pak. Ya, ya. Gimana asli? Untuk ya untuk pembagian soalnya tuh gimana ya, Pak? Kayak misalnya water berapa soal atau Oh, karbohidrat berapa soal. water ada 4. Water 4 ya. Water 4 karena ada AW juga di situ. Kemudian karbohidrat 2, lipid 2. Baik, makasih, Pak. Oke, sama-sama asli. Yang lain ada lagi yang tanyain? Tadi yang saya terangkan dan saya yang bicarakan tadi ya tolong diingat-ingat itu clue-cluenya. Ya. Pokoknya kalau kamu udah paham prinsipnya, dengerin apa yang saya katakan di kelas, ya itulah bisa. Saya yakin bisa jawab. Gitu ya. Dan nggak persis slide ya. Mungkin nanti akan saya carikan apa namanya eh, case-case gitu ya yang berhubungan eh, dengan topik tersebut. Saya kalau di kelas suka cerita tuh, ya contoh-contohnya apa. Nah itu bisa jadi keluar tuh. Jadi gitu, jangan dihafal tapi difahami. Kemudian clue lagi ya di slide-slide itu banyak grafik-grafik apa ya? Bukan ya grafik yang menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan topik tersebut ya. Kayak tadi diagram fase air ya, reaksi kimia, kinetika reaksi kimia yang berhubungan dengan AW, kemudian apalagi kemarin auto oksidasi ya. Itu tolong difahami juga. Saya nggak akan ngeluarin struktur ya. Gak usah dihafalin struktur itu. Cukup difahami aja. Karena kamu semuanya udah pinter-pinter struktur. Kemarin udah saya suruh bikin struktur. Jadi saya anggap udah pinter semuanya. Ya, harus tanggung jawab ya. Kalau saya anggap udah tahu struktur berarti beneran bisa. Jangan sampai lupa. Ada lagi selain Ashley? Halo. Ada lagi? Pak, mau tanya. Ya, Graciela. Ini bahasanya harus full English atau boleh Enggak. cap? Sebisanya aja Inggrisnya ya. Tapi tetap English sebenarnya. Karena ini sebenarnya deliver in English. So you must ya. You must apa answer in English. Yeah, but if you apa sometimes you couldn't find ya uh, the terminology of specific word is okay ya. Pakai campuran juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi nilai. Oke, Pak, makasih. Oke. Pak, Juan ya, Juan. Apa Juan? berarti karamelisasi sama sekali nggak masuk ya, Pak? Kenapa? Kenapa? Karamelisasi nggak masuk ya, Pak? Karamelisasi. Kamu tanyanya kok itu banget ya? Oke deh, karamelisasi nggak ikut. Masih, Pak. Oke. Pak Atta itu Aiden ada nanya di chat, Pak. Aiden. Aiden apa? Di chat.
Ya, mekanisme pembentukannya. Ya, Aiden seperti itulah kurang lebih mekanisme pembentukannya gitu. Kemudian kenapa kok itu bisa terjadi gitu ya? Itu harus dihafal mekanismenya berarti itu. Ada lagi selain Aiden? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, thank you so much ya for your coming in this evening. Ya, hope you enjoy this class and hope you can answer ya all the question well with satisfied score ya. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sampai jumpa apa di kelas berikutnya ya. Makasih banyak dia ya udah arrange ini kelas malam ini. Ya, Oke, thank you makasih Pak. Dinda. Terima kasih Dede. Oke, Pak. Oke, udah deh. Izin saya live ya, teman-teman. Ya, makasih Pak.